Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhidatul Iza, NIRM 04031964, kelas BPKH 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikator atau sumber komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Andi Warnain, SST, M.Ikom. Apa sih komunikator itu? Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Komunikator bisa juga bertukar peran sebagai komunikan atau penerima pesan, sehingga komunikator yang baik juga harus berusaha menjadi komunikan yang baik. Seorang sumber bisa menjadi komunikator atau pembicara. Sebaliknya, komunikator atau pembicara tidak selalu sebagai sumber. Bisa jadi ia menjadi pelaksana atau eksekutor dari seorang sumber untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Selanjutnya, dalam proses komunikasi terjadi proses pengoperan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna, yang melibatkan komponen komunikator, pesan, dan komunikan. Sebagai pihak yang mengirimkan pesan, komunikator memegang peranan penting dalam pengendalian jalannya komunikasi. Komunikator harus mempunyai kemampuan agar pesannya diterima bahkan dilakukan oleh komunikan. Oleh karenanya diperlukan skill dan kemampuan kreativitas. Komunikasi akan berjalan dengan baik dan efektif jika gagasan dan informasi dimiliki secara bersama-sama oleh orang yang terlibat dalam perilaku komunikasi. Selanjutnya, 3 faktor penting dalam diri komunikator. Yang pertama, ada kredibilitas komunikator. Kredibilitas komunikator adalah pesan yang diterima komunikan dianggap benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Maksudnya, maknanya lebih mudah untuk memahami. Kredibilitas adalah pesan yang diterima komunikan dianggap benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kepercayaan komunikan ini ditentukan oleh keahlian komunikator dan dapat tidaknya ia dipercaya. Kepercayaan yang besar pada umumnya dapat meningkatkan kesediaan seseorang untuk melakukan perubahan sikap. Semakin disenangi dan dikenal seorang komunikator oleh komunikan, semakin besar kecenderungan komunikan untuk mengubah kepercayaannya ke arah yang dikehendaki komunikator. Yang kedua, ada daya tarik komunikator. Yang dimaksud dengan daya tarik komunikator adalah perubahan sikap ke arah positif dipengaruhi langsung oleh tingkat daya tarik dari komunikator. Mereka mempunyai daya tarik besar, akan lebih mudah mengunggah pendengarnya untuk merubah sikap. Seorang komunikator yang disenangi dan dikagumi oleh komunikannya akan menyebabkan komunikan akan menerima kepuasan dari usaha menyamakan dirinya sebagai komunikator. Dapat pula seorang komunikan yang menganggap bahwa dirinya mempunyai persamaan dengan komunikator akan menimbulkan simpati dari komunikan. Dengan demikian akan memperlancar proses komunikasi. Yang ketiga adalah kekuasaan komunikator. Kekuasaan komunikator adalah kemampuan menimbulkan ketundukan, menyebabkan seorang dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena ia memiliki sumber daya sangat penting. Merupakan kepercayaan diri yang harus dimiliki komunikator jika ingin mempengaruhi. Diartikan juga sebagai kekuasaan yang menyebabkan khalayak mampu dipengaruhi. Dikenal status, kekuasaan, dan kewenangannya. Status di sini menunjuk kepada posisi atau ranking baik dalam struktur sosial maupun organisasi. Sedangkan kekuasaan dan kewenangan mengacu pada kemampuan seorang memberi ganjaran dan hukuman. Selanjutnya, komponen-komponen kredibilitas. Yang pertama, ada keahlian. Keahlian kesan yang dibentuk oleh komunikator tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan. Komunikator yang dinilai tinggi pada keahlian dianggap sebagai cerdas, mampu, ahli, tahu banyak,
berpengalaman atau terlatih. Sebaliknya, komunikator yang dinilai rendah pada keahlian dianggap tidak berpengalaman, tidak tahu, atau bodoh. Yang kedua adalah kepercayaan. Kesan komunikator tentang komunikator yang berkaitan dengan waktu wataknya. Apakah komunikator itu dinilai jujur, tulus, bermoral, adil, sopan, dan etis? Atau apakah komunikan dinilai tidak jujur, lancing, suka menipu, tidak adil, dan tidak etis? Selanjutnya, dinamisme. Umumnya berkenaan dengan cara berkomunikasi seorang komunikator. Contoh, semangat, tegas, berani, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sosiabilitas. Kesan komunikan tentang komunikator sebagai orang yang periang dan senang bergaul. Koorientasi merupakan kesan komunikan tentang komunikator sebagai orang yang mewakili kelompok yang kita senangi, yang mewakili nilai-nilai kita. Karisma digunakan untuk menunjukkan suatu sifat luar biasa yang dimiliki komunikator yang menarik dan mengendalikan komunikan seperti magnet, menarik benda-benda di sekitarnya. Syarat-syarat berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan. Kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat pihak komunikan. Keempat, pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Kelima, pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Selanjutnya, 5 jenis kekuasaan dalam komunikator. Yang pertama, ada kekuasaan koersif, menunjuk pada kemampuan komunikator untuk mendatangkan ganjaran atau memberikan hukuman pada komunikan. Yang kedua, kekuasaan keahlian, kekuasaan yang berasal dari pengalaman, pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan yang dimiliki komunikator. Yang ketiga, kekuasaan informasional, kekuasaan yang berasal dari isi komunikasi tertentu atau pengetahuan. Keempat, kekuasaan rujukan. Komunikator dikatakan memiliki kekuasaan rujukan bila ia berhasil menanamkan kekaguman pada komunikan, sehingga seluruh perilakunya diteladani atau dijadikan kerangka rujukan. Yang kelima, kekuasaan legal, kekuasaan yang berasal dari seperangkat peraturan atau norma yang menyebabkan komunikator berwenang untuk melakukan suatu tindakan. Kesimpulan dari materi yang saya presentasikan, komunikator adalah seorang yang menyampaikan pesan kepada khalayak dengan mempertimbangkan perannya sebagai komunikator demi menyukseskan proses komunikasi, sehingga komunikan dapat menerima pesan dengan jelas. Dan artinya, seorang komunikator telah sukses menyampaikan pesannya kepada komunikan. Jika memang pesan tersebut membutuhkan perbuatan dari komunikasi, komunikan tersebut akan melakukan atau mengaplikasikan pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam kehidupan komunikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you.